Selamat malam teman-teman. Izinkan aku berbagi kisah menyeramkan yang kualami beberapa bulan lalu. Namaku Dini. Dan ini adalah pengalamanku tinggal di sebuah kos tua di pinggiran kota. Awalnya semua terasa normal saat aku pertama kali menempati kamar baruku. Bangunan kos memang sudah tua, tapi harganya terjangkau dan lokasinya strategis. Kupikir mungkin hanya efek getaran saat menutup lemari, tapi kejadian itu terus berulang. Setiap pagi, boneka itu selalu dalam posisi berbeda. Dalam mimpiku, aku melihat seorang wanita menangis di sudut kamar sambil memeluk boneka yang sama. Setiap terbangun, aku merasa ada yang mengawasi dari dalam lemari. Namun saat mencoba mengeluarkannya dari lemari, tanganku menyentuh sesuatu di belakang boneka. Matanya yang kosong menatapku, dan bibirnya membentuk senyuman mengerikan. Dokter bilang, aku mengalami trauma berat, tapi aku tahu apa yang kulihat. Malam itu nyata. Dan boneka itu. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan channel ini jika kalian menyukai konten horor semacam ini. Sampai jumpa di kisah mengerikan berikutnya. Boneka itu masih menungguku kembali. Suara tawa wanita tua terdengar menggema, diikuti suara langkah kaki mendekat. Sebuah buku harian usang. Halaman-halamannya berisi tulisan tentang penyiksaan yang dialami pemilik sebelumnya dari ibu kos yang ternyata mempraktikkan ilmu hitam. Bisikan-bisikan samar mulai terdengar di tengah malam. Suara rintihan yang memanggilku untuk membuka lemari itu. Namun, keanehan mulai terasa di hari ketiga, setelah aku menemukan sebuah boneka porselen antik di dalam lemari kayu. Boneka itu berambut hitam panjang dengan gaun putih berenda, tampak seperti boneka koleksi mahal. Pak Rahmat, si penjaga, tampak ragu sebelum akhirnya bercerita bahwa 5 tahun lalu seorang wanita muda menghilang secara misterius dari kamar ini. Semua barangnya masih tertinggal, termasuk sebuah boneka kesayangannya. Aku memutuskan membiarkan boneka itu di tempatnya. Tapi keesokan paginya, posisinya sudah berubah menghadap ke tempat tidurku. Minggu pertama berlalu, dan aku mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Aku memberanikan diri bertanya pada penjaga kos tentang penghuni sebelumnya. Ketakutanku memuncak. Aku memutuskan untuk membuang boneka itu. Jantungku berdebar kencang membaca halaman terakhir yang bertuliskan, "Dia mengurungku dalam lemari ini. Boneka ini, dia menggunakan boneka ini untuk menjebak jiwaku. Siapapun yang menemukan buku ini, larilah sebelum terlambat." Tiba-tiba, pintu kamar terkunci sendiri. Lampu berkedip-kedip. Dari dalam lemari, boneka itu perlahan bergerak. Teman-teman, kisah ini kutulis dari rumah sakit jiwa tempat aku dirawat sekarang. Terima kasih sudah mendengarkan kisahku.